Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Kembali lagi sama Kang Idad di channel cerita Kang Idad. Kali ini Kang Idad akan membawakan sebuah cerita legenda Situ Lengkong Panjalu, yang di tengah-tengahnya ada sebuah pulau kecil, terdapat makam dari Prabu Haryang Kencana, raja terakhir dari Panjalu, putra dari Prabu Boros Ngora, yang tentunya ada banyak sekali peziarah dari dalam dan luar kota. Sebelum Kang Idad lanjutkan, Kang Idad mohon bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu agar teman-teman semua tidak ketinggalan notifikasi atau informasi kalau Kang Idad upload video menarik terbaru. Oke, lanjutkan. Sejarah Situ Lengkong Panjalu, Ciamis, dan menjadi wisata religi. Situ Lengkong Panjalu, Ciamis. Babad sejarah Situ Lengkong Panjalu mengupas sejarah mulai dari sisi kerajaan, adat, budaya, terbentuknya situ atau danau yang menurut cerita atau legenda ada unsur-unsur tangan supranatural. Berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat sekitar, terbentuknya situ atau danau Panjalu mempunyai pengaruh dalam alam semesta. Namun konon ada campur tangan kekuatan supranatural Prabu Boros Ngora, salah satu raja Panjalu yang telah masuk Islam. Prabu Boros Ngora atau Sang Hyang Boros Ngora adalah raja Panjalu yang sekarang termasuk wilayah dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang terkemuka. Dalam Babad Panjalu diterangkan bahwa Sang Prabu kemudian memeluk Islam setelah menuntut ilmu di Mekah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai cindramata kepada seorang pangeran dari Panjalu. Sayyidina Ali memberikan sebilah pedang, pakaian kebesaran, dan air zam-zam kepada Sang Hyang Boros Ngora. Pedang pusaka dari Sayyidina Ali ini sampai sekarang masih terpelihara, disimpan di pesucian bumi alit, dan disucikan atau dijamas pada setiap bulan Mulud atau Rabiul Awal dalam perhitungan Hijriah. Dalam serangkaian upacara adat Nyangku, sedangkan air zam-zam dari Mekah dijadikan air bibit untuk membuat situ danau Lengkong di Panjalu. Saat ditumpahkan ke dalam danau Panjalu, ada beberapa tetes air yang berserakan hingga akhirnya berubah menjadi nusa atau pulau kecil di tengah danau. Walhasil, ada satu nusa yang terbentuk yang diberi nama Nusa Larang, dan akhirnya dibangun sebuah keraton besar yang di dalamnya terdapat lokasi kepatihan dan pasebaan karaton. Kemudian Sang Hyang Boros Ngora naik tahta sebagai Raja Panjalu menggantikan kakaknya Prabu Lembu Sempulur II, lalu membangun Keprabon di Nusa Larang, sebuah pulau di tengah-tengah Situ Lengkong. Prabu Boros Ngora menurunkan dua orang putra, yaitu Rahyang Kuning Haryang Kuning dan Rahyang Kancana Haryang Kancana. Di hari tuanya Sang Prabu lengser ke Prabon dan menjadi mubalik, menyiarkan agama Islam di Jampang Kulon, Sukabumi. Menurut keterangan Isal Nurul Hidayatullah selaku Ketua Paguyuban Sadar Lingkungan PSL, sumber Babad Panjalu tidak menerangkan di mana Prabu Boros Ngora dimakamkan setelah wafatnya. Tahta Panjalu kemudian dipegang oleh anak tertuanya, yaitu Rahyang Kuning atau Haryang Kuning. Kemudian digantikan oleh adiknya Rahyang Kencana. Rahyang Kencana mangkat dan dimakamkan di Nusa Larang, Situ Lengkong sampai sekarang. Makam Prabu Haryang Kencana selalu ramai dikunjungi para peziarah Islam dari seluruh Indonesia.
area makam ziarah tempat Prabu Haryang Kencana, seorang ulama penyebar agama Islam di wilayah itu bersemayam, memang berada di kawasan hutan lebat seluas 57 hektar. Pengunjung yang akan tirakat, bersemedi, atau sekedar refreshing, menikmati suasana tengah hutan yang teduh dan asri, wajib melewati situ Danau Lengkong seluas hampir 40 hektar tersebut. Dan ada mitos tentang 2 buah patung harimau hitam dan putih menjadi penunggu abadi di pintu masuk area tempat ziarah Situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Konon kedua patung hewan buas itu jelmaan 2 anak Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit yang tersesat di sana, namun melanggar aturan, akhirnya berubah wujud menjadi Raja Hutan, penunggu hutan Panjalu Ciamis hingga kini. Ada satu kebudayaan masyarakat Panjalu, Jawa Barat masih lestari hingga kini adalah upacara adat sakral nyangku, sebuah ritus upacara adat pemandian benda pusaka yang dilaksanakan pada setiap bulan Rabiul Awal atau Maulud setiap tahunnya. Istilah nyangku diduga berasal dari bahasa Arab yang berarti membersihkan, hingga akhirnya berubah dalam dialek lidah orang Sunda menjadi nyangku. Makna dilaksanakannya upacara adat ini menghormati peninggalan pusaka leluhur atas jasanya menyebarkan agama Islam di wilayah itu, ucap Faisal. Untuk mempersiapkan perlengkapan upacara, kata dia, konon zaman dahulu semua keluarga keturunan Panjalu akan menyediakan beras merah yang harus dikupas dengan tangan, bukan ditumbuk sebagaimana biasa. Selanjutnya beras ini digunakan sebagai bahan untuk membuat tumpeng dan sesaji. Ritual nyangku diawali dengan berziarah ke makam raja di Situ Lengkong Panjalu, kemudian dilanjutkan dengan pencucian benda pusaka peninggalan raja. Kemudian juga seluruh benda pusaka yang didominasi perkakas dan senjata perang tempo dulu dikeluarkan dan dimandikan dari Museum Bumi Alit dan Situ Panjalu yang jaraknya berdekatan. Belakangan, air bekas pencucian kerap menjadi incaran peziarah atau pengunjung yang sengaja ingin mendapatkan keberkahan hidup. Mereka rela berdesakan hanya demi mendapatkan air sisa basuhan tersebut. Sebuah kegiatan mesti dibarengi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, ingin perbuatan itu menjadi syirik. Selain menghormati leluhur, kegiatan dalam nyangku dan ritual Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut juga bertujuan menyebarkan agama Islam sekaligus sarana silaturahmi antar warga masyarakat di Panjalu dan di seluruh Indonesia, tentunya yang ingin menyaksikan upacara setiap tahunnya. Itu saja yang bisa Kang Ida sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa kita ambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.